Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira lifutuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Jawa Timur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Amma ba'd, hadratul kiram, dumateng para kiai, mbah yai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya Desa Balun, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Sohibul bait wa ahlihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, wabil khusus panjenenganipun ahli wa dzurriyyahnya Mbah Yai Ismail, hadirin jamaah yang hadir di majelis ataupun yang di luar sana, kulluhum ajma'in rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Awal sekali tidak ada satu kalimat yang pantas kami ucapkan malam hari ini kecuali rasa syukur kami di mata Allah, di mana kami dipertemukan Allah terhadap saudara yang melebihi saudara kandung saya. Mudah-mudahan apa sedikit nanti yang akan kami sampaikan yang berkenaan dengan tadi judulnya apa? Kelahiran jiwa dari kematian untuk menuju hidup. Inilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah, untuk menuju ke hidup itu butuh thariqah. Untuk menuju ke hidup Allah Subhanahu wa ta'ala wajib ada wasilahnya. Apa thariqah itu? Apa wasilah itu? Penyambung. Sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 35. Di situ Allah mewajibkan hambanya tatkala ingin bisa sampai pada Allah. Dan atau diterangkan di dalam surah Maryam ayat 36 Allah berkata. Ini bahasa Indonesia aja ya. Ya. Mohon maaf bahasa Madura saya sangat tidak bisa gitu. Mohon maaf. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku Rabbi, Tuhanku, wa Rabbukum, dan Tuhan kita semuanya, Tuhan panjenengan sedaya.
Kalau toh Allah itu sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan panjenengan sampean semuanya, ya fa'budu. Wajib hukumnya kita fa'budu, menyembah. Yang dimaksud fa'budu itu menyembah yang benar. Ada menyembah yang kurang benar. Kita umpama syukur, ada syukur yang benar, ada syukur yang tidak benar. Contoh, syukur yang tidak benar. Saya habis panjenengan kasih minum, saya tidak langsung ketika bertemu jenengan mengatakan matur suwun atau terima kasih. Nanti saya di rumah di dalam kamar bilang matur suwun. Berarti saya ketika mengatakan terima kasih itu tidak langsung berhadapan dengan jenengan. Ini berarti kurang benar. Etikanya ketika saat bertemu itulah kita mengatakan terima kasih. Sama. Fa'budu, menyembahlah kau semuanya terhadapnya. Hadza utawi nyembah yang benar, berarti nyembah yang benar itu gimana tak? Yang menyembah harus bertemu yang disembah. Lah inilah Bapak Ibu membutuhkan wasilah. Wasilah ada yang mengatakan thariqah, jalan. Apa wasilah kita untuk bisa sampai pada Allah? Apa thariqah kita untuk bisa sampai pada Allah? Bahasa thariqah, wasilah itu jalan atau penyambung. Seperti saya dari Mojokerto tadi harus ada jalannya ke sini, bisa sampai sini. Kalau putus di Probolinggo jalannya misalkan ya nggak bisa nyampe sini. Iki secara logika, jasmani. Allah telah menyiapkan berbagai jalan terhadap hambanya secara syariat. Jadi wasilah atau jalan itu ada dua pandangan. Pandangan pertama secara syariat dulu yang harus saya bahas. Apa jalan kita? Sholat. Apa jalan kita? Mohon maaf. Seperti bertahlil, bersolawat, apapun aktivitas itu sebagai jalan atau wasilah. Saya tidak bicara thariqah muktabaroh yang A sampai Z itu Pak, itu juga bisa dikatakan wasilah atau jalan. Lah, siapapun kita kalau hanya memakai jalan secara syariah saja otomatis mohon maaf jasmaniah kita itu dikatakan menyembah Allah. Padahal yang dimaksud di sini adalah ruhaniyah. Sehingga ketika saat saya berwasilah berjalan untuk menuju dan bertemu Allah lewat sholat, jasadnya sholat. Tapi ruhaniyah kita ingat apa Pak? Halo? Kita mesti ingat selain Allah, ruhaniyah kita. Padahal Allah katakan hafidhu ala sholawah. Lewat sholat ini jadikan sebagai jalan al-maktubah. Sholat yang diwajibkan maksudnya sebagai jalanmu secara jasmani. Tapi ruhani wassolatil wusta. Nah ini wajib kau harus memakai wasilah ruhaniyahmu
dengan wassolatil wusta. Apa wasilahnya sholatil wusta itu? Ini yang perlu kami bahas sehingga ruhaniyah sampean itu nanti betul-betul bisa kembali ke hidup. Judulnya lo serem, kelahiran jiwa dari kematian untuk menuju ke hidup. Bon. Mana yang dimaksud wasilah secara hakikat rohaniyah ini? Sehingga kita ketika fa'buduh betul-betul disebut siratum mustaqim. Hadza utawi iki menyembah iku siratun jalan, iku siratun wasilah, mustaqimun kang jejeg, mustaqim yang jejeg, yang lurus. Mana? Ini para masyayikh sejak habis zaman Khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah sampai kemarin tahun 2014 ketakutan. Tidak berani menyampaikan apalagi di tengah umum tentang wasilah secara khusus, secara hakikat ini ketakutan. Ketakutannya karena beliau bukan berarti tidak berani, enggak. Takut adanya timbul fitnah di tengah umat Islam. Akhirnya beliau sampaikan wasilah secara khusus itu di tengah khusus untuk jamaahnya sendiri. Kadang-kadang itu masih ada batas loh Pak. Dengan bahasa kinayah, dengan bahasa isaroh. Ini yang harus kami buka sehingga umat ruhaniyahnya itu betul-betul bisa menuju bertemu ke hidup. Sebetulnya itu sudah disindir dengan adanya zikir nafi isbat. Sebetulnya di situ. Menafikan keakuan kita sebagai makhluk yang segala-galanya. Menafikan. Menghilangkan keakuan kita sebagai hamba yang segala-galanya. Apakah yang hidup, apakah mohon maaf yang sholat, yang beraktivitas, semuanya dalam hati sampean harus fanakan itu. Alias tidak boleh kita akui kalau munculnya perkara aktivitas apapun itu datangnya dari kita, tetapi harus diisbatkan, harus ditetapkan semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu la haula wala quwata illa billah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan semua kita ini makhluk. Wa ma ta'malun, dan apa yang muncul timbul dalam diri kita semuanya itu hanya Allah. Oleh karena kita belum punya wasilah, maka ruhaniyah loh, bukan jasmaniyah. Ruhaniyah. Ruhaniyah kita belum punya wasilah, maka ketika saat beraktivitas apapun, ruhaniyah tidak bisa tembus bertemu terhadap hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Mboten saged. Tidak bisa. Bahasa Maduranya tidak bisa itu. Tak bisa. Tak bisa. Enggak bisa. Karena apa? Terhijabi kita. Terhalang, terdinding oleh makhluk. Ya kita itu makhluk. Kan yang wujud Allah. Kan yang hayatkan Allah, ya dah? Tapi lantas mengapa kita ngaku-ngaku wujud
ngaku-ngaku hidup. Lah inilah sebagai penghalang yang paling halus dalam diri kita untuk sampai pada Allah. Inilah namanya barzah. Sebuah dinding yang membatasi antara ruhaniyah dengan Allah. Akhirnya kita tidak bisa liqo pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah sangat memberikan kemudahan terhadap kita untuk bisa sampai bertemu liqo pada Allah. Itu Allah kasih kita itu di dalam surah caranya, surah Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, pertama falyamal amalan sholihan. Berarti kita harus melakukan wasilah itu setiap saat dan waktu. Mana wasilahnya? Tak letakkan di belakang nanti. Enggak, pasti ku sampaikan walau karihal musyrikun, kami banyak yang membenci. Tetap kami sampaikan. Mana yang disebut wasilah ruhaniyah secara khusus untuk bisa sampai pada Allah. Dah. Wa man kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, pertama falyamal amalan sholihan. Kalau sudah punya wasilah, lakukan. Berarti ruhaniyah harus menjalankan wasilah itu supaya bisa sampai pada Allah. Tidak memandang waktu, tidak memandang tempat, tidak memandang situasi. Allah itu setiap saat dan waktu selalu bisa ditemui. Sebab Allah di mana-mana dan tidak kemana-mana. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, itu lebih dekat daripada urat lehermu. Fa'ainama kunta fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau berada, di situ ada wajah Allah. Kata Rasul, ittaqullaha haitsuma kunta. Dimanapun kau berada, wasilah itu peganglah. Takutlah kau pada Allah. Bahasanya takwalah kau pada Allah. Jadi enggak dibatasi waktu jenengan untuk bertemu Allah tidak dibatasi, hanya satu jalan ini aja, enggak. Banyak jalan menuju sana. Lewat sholat bisa, lewat sholawat bisa, lewat jenengan apapun, aktivitas apapun, ikut secara syariah, ikut secara dohir, sebagai jalan, karena di jalan itulah Allah berada. Jenengan dahar, kakan, ya dah, jenengan minum, jenengan apapun, di situ ada Allah enggak? Pasti ada. Temui. Tapi ruhaniyahmu harus membawa wasilah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau terusakan. Terus yang dimaksud wasilah secara khusus buat ruhaniyah itu yang mana? Mana? Pun sampai buka di dalam surah Al-Baqarah 256. Allah dawuh begini. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Muhammad, tidak ada paksaan. Ajaran yang di dalam ajaran ini nanti ada wasilah, yang karena wasilah itulah nanti secara proses akan bisa membebaskan dirimu, ruhaniyah maksudnya, dari jeratan belenggunya rantainya hawa nafsu. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Inilah situasi keadaan
kita selama ini ternyata telah terbelenggu oleh hawa nafsu. Sehingga kita tidak bisa sampai bertemu Allah. Enggak bisa. Makrifat pada Allah enggak bisa. Karena terbelenggu. Istilah saya di Mojokerto tadi dirantai oleh seseorang dicagak gini. Bisa saya sampai di situ Bondo? Enggak bisa. Harus dilepas dulu rantai itu. Harus dilepas. Sehingga ayatnya diteruskan wa may yakfur bitaghut. Barang siapa mau melepaskan rantai itu, wa yu'min billah, Anda akan bisa sampai pada Allah. Ini harus kita lepas dulu rantainya nafsu. Lah, rantai nafsu, belenggu nafsu yang paling halus di antara yang beberapa halus adalah merasa keakuan kita yang bisa melakukan apapun. Ini merasa meyakini kalau kita yang melakukan segala apapun. Ini belenggu nafsu yang paling halus ini. Dan ini pasti akan menyerang terhadap siapapun. Tanpa memandang ras, tanpa memandang titel kita, tanpa memandang status. Siapapun pasti kena. Manakala tidak membawa wasilah yang kumaksud nanti. Ini, siapapun kita. Umpama saya sebagai kepala desa. Mesti saya ngaku di dalam hatiku kalau aku yang menjadi kepala desa. Klebun. Ya. Mesti saya merasa aku yang jadi. Aku sholat. Mesti hatiku akan mengakui aku yang sholat. Aku makhluk nih loh maksudnya. Aku makhluk. Siapapun kita. Paling rendah lah. Mohon maaf, saya menjadi buruh tani. Siapa yang mengerjakan itu? Ketika aku yang mengerjakan, mesti keakuanku muncul. Sungguh Pak, ini akan menyerang terhadap siapapun. Lah, inilah yang dimaksud Rasul, jihad besar itu seperti ini. Melepaskan diri dari jeratan hawa nafsu. Inilah jihad akbar sebetulnya. Jihad yang ada kaitannya dengan ruhaniyah. Jihad kecil yang dimaksud Rasulullah, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq secara fisik itu Rasulullah mengatakan jihad kecil. Besok umatku itu akan menghadapi jihad yang besar daripada jihad kecil ini, yaitu yang dimaksud merangi hawa nafsu. Mujahadatun nafsi. Ini. Nah terus bagaimana caranya kita untuk bisa keluar dari jeratan nafsu itu? Dalam surat itu sudah jelas. Wa may yakfur, barang siapa yang melepaskan diri, wa may yakfur bitaghut, atas nafsu itu, maka wa yu'min billah, dia akan bisa bertemu Allah. Kalau konteksnya iman, barang siapa yang melepaskan iman, rasa keakuan hamba yang melakukan dilepas, wa yu'min billah, maka muncul keakuan Allah. Ini yang dimaksud dalam satu ayat,
surat Al-Anbiya 25. Muhammad, ajaran tentang itu sampaikan. Sebab wama arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ajaran tauhid yang la ilaha illa ana wajib disampaikan. Terus untuk bisa sampai keakuannya Allah itu bagaimana? Tetap jenengan harus membawa wasilah. Mana wasilah yang kumaksud mulai awal sampai akhir belum kubuka? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, walaupun banyak umat yang membenci Rasulullah pada saat itu, tetap wasilah itu disampaikan oleh Rasulullah. Tetap. Mungkin bisa dibuka dalam surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Kronologi sejarah ketika beliau Rasulullah membuka tentang masalah wasilah ini, membuka tentang masalah inti daripada pengajaran ketauhidan Rasulullah di titik la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana, tetap beliau sampaikan. Walaupun dicaci beliau, dibenci dan lain sebagainya. Miturut surat Al-Hijr, di situ Rasulullah sempat dadanya, hatinya itu sempit. Maksudnya sempit itu gimana? Gini, bahasa Rasulullah, ini loh untuk keselamatanmu, mengapa kau tolak? Akhirnya beliau kasihan terhadapnya, itu disebut sempit. Beliau sempat di dalam hatinya menangis. Karena takut nasib umatnya besok lebih-lebih di akhirat. Ini loh untuk kebaikanmu, bukan untuk aku, tapi untuk kamu. Tapi mengapa kau tolak? Laksana gini. Mohon maaf loh ya. Hadi Sohibul Bait, panitia, dengan adanya menyuguhkan saya degan. Kalau tidak saya minum, kasihan. Iya, sebab beliau itu ketika memberikan itu tahu kalau saya lagi dahaga. Lah gitu toh. Ini loh minuman. Kalau tidak saya minum, saya su'ul adab. Mohon maaf. Itu percontohan aja lah Pak ya. Nanti prakteknya di sana nggak apa-apa. Nggak harus di depan sini. Okay? Sama dengan itu Rasulullah sempit dadanya. Akhirnya dikatakan oleh Allah, Muhammad, siapa yang menjadikan umatmu pada saat itu menolak dan mencacimu? Kalau tidak ada aku, bisakah dia dengan sendirinya akan mengatakan menolak? Fasabbih bismi rabbika. Itu maksudnya. Sucikan dadamu mat. Artinya harus kembali semuanya itu datangnya dari Allah. Makanya Nabi dan Rasul, khususnya Rasulullah, mengapa hanya satu-satunya Rasul yang bisa mensyafaati umatnya Rasulullah? Karena beliau satu-satunya lah hamba yang dititik Allah sebagai hamba yang maksum. Hamba yang ketika saat dihadapkan perkara yang gak enak, contohnya dihujat, beliau tetap mengatakan semua datangnya dari Allah. Jadi gak menyalahkan umat. Enggak. Iya. Justru malah kasih maklum. Maklum memangnya belum mengerti.
Kalau mengerti, yakin tidak akan menolak, apalagi akan mencaci Rasulullah. Enggak mungkin. Sebab semua apa yang dihidangkan Allah untuk kita sebagai umat semata-mata kebaikannya, manfaatnya untuk kita sendiri. Bukan untuk Rasulullah, untuk kita sendiri. Bapak Ibu, mana sih yang dimaksud wasilah itu? Secara khusus ruhaniyah datang Allah. Mungkin jenengan pun sering mendengar bahasa hablum minallah. Sering dengar nggih? Habl iku adalah tali sebagai penyambung antara ruh dengan Allah. Pundi habli roh pada Allah. Faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Tolong tali ini kalau sampai sudah mendapatkan, jangan kau lepas. Faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Jangan sekali-kali kau lepas tali ini. Wasilah ini tolong jangan sekali-kali kau lepas. Di dalam surah Al-Baqarah 256 tadi Pak, tidak langsung semata-mata dengan jelas disebutkan wasilahnya ini, enggak. Cuman fungsinya di situ. Dari kalimah wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa meninggalkan iman hatinya dari makhluk wa yu'min billah, maka dia betul-betul imannya hanya pada Allah. Mana wasilah itu? Sebetulnya sudah sering saya sampaikan. Cuman saya mengikuti proses mawon. Ternyata wasilahnya adalah zikir. Ternyata wasilahnya adalah zikir. Diteruskan, zikir yang bagaimana yang bisa menjadikan hatimu ruhaniyahmu bertemu Allah. Saya proses sedikit demi sedikit biar jenengan iki mboten kaget. Sebab pada umumnya yang kita kenal Pak, di dalam kalangan umum zikir itu ada yang disebut zikir jahri, ada zikir sirri. Kalau bahasa kitab hikam itu zikir khofi, sirri itu. Zikir jahri diucapkan la ilaha illallah. Paham ya? Sampai dikatakan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apakah zikir ini? Ini pertanyaannya. Saya jawab kalau secara syariat jasmani boleh. Sehingga ketika azan datang Allahu Akbar, lah itu kan di dalam tauhid dah. Berarti tertanda kita diperintahkan untuk sholat. Lah di dalam sholat kita wajib bertemu Allah. Terus mengapa tidak bisa bertemu? Nabi Ibrahim ketika saat beliau itu dikatakan betul-betul bertemu Allah itu di surah Al-An'am 79. Tapi sebelum 79 ada ayat 76, 77, 78, beliau niki kebingungan. Cara kita belum ketemu Allah. Kita belum muncul keakuannya
Allah, belum. Belum la ilaha illa ana, belum. Masih la ilaha illallah, la ilaha illa huwa. Ini kita. Yang kedua adalah zikir sirri atau zikir khafi. Ini munculnya dari tauhid la ilaha illa huwa. Nah ini Pak. Berarti kalau kita bicara huwa artinya kan dia. Dia kan jauh. Dia kemana? Gak mungkin di depan jenengan. Ngomong dia. Masih jauh. Lah, apakah zikir yang nomor 2 ini? Saya jawab dari sisi syariah boleh. Tapi prakteknya ayo kita lihat. Ketika kita zikir sirri, Allah di dalam hati terus Allahu, Allahu, Allah. Kita yang sudah masuk di dalam thariqah puluhan tahun, contohnya saya, gak bisa likok ketemu Gusti Allah. Wusul nang Allah mboten saged. Karena wasilah secara khusus belum kudapatkan. Secara umum aja, secara syariah saja, secara thariqah saja yang kudapatkan. Tapi secara khusus hakikiyah belum kudapatkan. Lah inilah Bapak Ibu yang harus kusampaikan berkenaan dengan judul niki wau, kelahiran jiwa apa itu? Dari kematian untuk menuju ke hidup. Kematian yang dimaksud di sini adalah enggak fungsinya keakuan hamba makhluk dalam hati. Artinya dalam hati sampean sudah kenafian, kefanaan selain Allah. Termasuk keakuan hamba. Bini sudah enggak ada dalam hati. Anak sudah enggak ada dalam hati. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah dunya brono harta benda duniawiyah sudah enggak ada dalam hati. Berarti kematian ini. Lebih-lebih yang terakhir yang paling halus keakuan diri sebagai makhluk ini harus hilang. Nafsu, nafsan, nafsin maknanya diri. Diri selain diri hidup fana semua. Kita adanya itu sebab diadakan oleh yang ada. Sehingga seakan-akan kita ada. Asalnya kita mati, hidupnya kita sebab dihidupkan yang hidup. Sehingga kita seakan-akan punya hak hidup. Loh, hak hidup itu buango. Hilangkan. Iman kalau kita merasa hidup ini loh, hilangkan. Mohon maaf di dalam aqaid seket termasuk sifat wajibnya Allah 20 dibagi 4. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Lah termasuk hayat hidup itu adalah sifat ma'ani. Sifat wajibnya Allah. Kok terus lantas saya ngaku-ngaku hidup sebab dawuh hidup saya sebab dihidupi yang maha hidup. Secara syariat sih gak apa-apa. Tapi secara hakikat rohaniyah gak boleh. Karena itu baju Allah. Gak boleh kurampas baju itu. Manakala kurampas baju itu dan kupakai, maka sampai kapanpun saya akan terhijab, terbarzah oleh sifat hidup itu. Akhirnya kita tidak bisa sampai pada Allah. Laksana saya tadi telah dirantai, dicagak, nggak akan mungkin saya bisa sampai ke Situ Bondo.
Saged dipaham ya? Oke, kula teruskan. Manakah ya Rasul wasilah yang jenengan sampaikan untuk bisa sampai pada Allah? Inilah Pak yang disebut dzikir hakiki. Dzikir hakiki, dzikir yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Kalau anta kamu berarti kamu sudah di depan sudah. Tapi masih ada jarak loh ini. Masih ada jarak. Masih ada dua. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Sudah ketemu. Ada yang, tapi masih ada jarak. Masih ada jarak. Makanya Allah katakan fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, di depanmu ada wajah Allah. Ini loh. Tolong, kalau kita buka kisah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu sebagai nenek moyangnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu jawab gini. Di surah Al-An'am 76, 77, 78. Ketika beliau dalam rangka mencari kebenaran Allah, bertemulah beliau terhadap lentang, bintang. Sempat pada saat itu beliau katakan, ini kali Allah. Mungkin Allah ya ini. Bintang itu loh Pak. Bintang. Terus ketika hari pagi datang bintang hilang. Oh bukan. Ketika beliau menemukan bulan, oh mungkin ini yang lebih besar, lebih terang. Tapi ketika saat pagi datang, hilang. Oh bukan. Ini proses Pak. Enggak apa-apa. Jenengan saya anggap enggak salah. Ketika waktu di syariat thariqah, sholat gedu, sholat sregep, semua ibadah kita lakukan belum ketemu Allah, itu proses kita memang. Seperti Nabi Ibrahim, memang proses kita semuanya itu. Jangan lantas disalahkan terlebih dulu. Percuma kamu sholat gak ketemu Allah, gak diterima. Jangan begitu. Kita hormati semua saudara kita karena kita dulu juga seperti itu. Gimana? Iya, itu proses kita memang. Ketika siang datang matahari, mungkin ini tambah besar, tambah bentar, tambah padang. Tapi ketika ghurubu syamsi, tenggelamnya matahari maghrib, matahari enggak ada. Oh bukan. Akhirnya bertemulah surat Al-An'am ayat 79. Di situ dikatakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifau wa ma ana minal musyrikin. Mana letaknya beliau itu dikatakan tidak musyrik? Wa ma ana, dan saya sudah tidak lagi golongan orang yang menyekutukan Allah. Mana? Tolong ditarik ke belakang tadi kalimah ini wajah tuaz hiya. Sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Di wajah ruh ini. Yang mana Pak? Kalau wajah jasad ya fisik ini. Umur 20 gagah Pak. Ya. 25, 30, 40 masih ganteng jenengan, rambut mboten putih. Tapi kalau sudah umur 80, 90, peok, kewut kita. Wajah sudah berubah. Yang tadinya menjadi primadona desa. Nah, sing laki jadi Arjuna, yang perempuan jadi Sri Kandi. Baik. Buat rebutan.
Tapi coba kalau umur 90 siapa yang merebut? Laler enggak mau mencelok. Lah, sedangkan wajah ruh itu Bapak Ibu, kata Allah, kalau dia bagus selamanya bagus, kalau jelek selamanya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Iki lho, wajah yang dipenuhi dengan cahaya makrifat. Karena sebab apa? Ini wajah tuh. Wajah roh iku imanul haq. Iman yang benar-benar hanya pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamulah aku menyembah. Artinya imanul haq niki. Apa imanul haq? Iman yang benar ini hanya pada hidup, berarti sudah kembali. Pasti tidak terlepas dari wasilah. Bisanya sampai pada Allah tidak terlepas dari wasilah. Enggak terlepas. Mana wasilah yang dimaksud? Tak kayak pertanyaan aja terus. Kok penasaran? Biar sampai nanti terakhir. Oh ternyata ini toh. Gitu loh. Enggak apa-apa. Wajhiyah. Yang dimaksud wajah Allah itu mana? Ya hidup ini loh Pak. Wajah Allah. Di sini laisa kamislihi syai'un. Enggak bisa kita serupakan dengan apapun. Enggak bisa kau sebut dengan sebutan apapun. Karena itu etika. Enggak boleh kita sebut. Kalau sudah sampai di sini loh ya, maksudnya loh ya, enggak ada sebutan. Lah untuk sampai di wajah Allah ini Nabi Ibrahim dikatakan karena imanul haq sudah ada pada diri jenengan. Tidak ada dalam hati jenengan manakala muncul perkara apapun atau di luar dalam diri jenengan, iman sampean iku nuduh makhluk nggak ada. Inilah imanul haq dan itulah wajah Nabiullah Ibrahim, ruh kita. Wajah ruh kita yaitu iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang tidak ada keyakinan apabila yang muncul dalam diri kita atau di luar diri kita dari makhluk. Contoh ini. Kita mohon maaf dalam keadaan lapar. Terus jenengan dikasih makan. Oleh tetangga atau siapapun. Terus kita makan, terus kita kenyang. Hatiku menuduh beriman perpindahan dari keadaan lapar menuju kenyang dikarenakan tetangga yang mengasih makan. Atau dari makanan itu yang membuat perut saya asalnya lapar menjadi kenyang. Kalau iman yang seperti itu, inilah Pak, iman yang selain Allah. Ini wajah tu wajiyah, maksudnya imannya sudah tidak di situ. Imannya hanya pada Allah yang memberikan nasi ataupun yang mengenyangkan perut hanya Allah. Karena tahu innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah hidup itu meliputi atas segala apapun. Berarti di tetangga tadi yo ada Allah. Di nasi juga ada Allah. Inilah untuk membedakan antara
orang-orang mukmin dengan selain orang mukmin. Orang yang sudah tidak bingung dengan orang yang bingung. Mohon maaf, saya kesini tadi bingung, Pak. Kan tidak pernah di sini. Kan saya masih mencari-cari, tanya. Iku namanya orang bingung. Lah jenengan sudah berkali-kali kesini, ya nggak bingung. Berarti iman sampean sudah benar. Lah iman saya ketika masih ada di perjalanan, oleh karena belum pernah ke sini, masih bingung Pak, angen-angen di mana yo nanti. Ternyata tadi saya kebablasan. Kebablasan dari pertigaan jalan nasional itu ya, kira-kira ya nggak ada 1 kilo lah. Karena apa? HP ini gile, waktu buat map pecah alias mati, kehabisan baterai, terus ini kebablasan. Akhirnya sudah berhenti kami, kemudian wasilah saya cari lagi. Akhirnya dicas lah, lalu muncul lagi, disuruh puter Bali. Jadi kan pertigaan kan ada masjid Pak ya. Kalau dari sini ada kiri jalan masjid pusat. Tadi saya kebablasan ke arah Banyuwangi. Karena mapnya, HP-nya mati. Otomatis wasilahnya putus. Enggak bisa saya akan sampai pada sini kalau wasilah itu tidak dinyalakan lagi. Akhirnya aku nyalakan. Saya gini, wah ini nanti buat materi aja lah. Ternyata cocok dengan judulnya. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi Nabi Ibrahim dikatakan wama ana minal musyrikin, dan saya sudah tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Itu letaknya karena beliau itu sudah bertemu Allah. Imannya sudah tidak selain Allah. Lah terus jenengan kita itu dikatakan wama ana minal musyrikin mana? Ketika di wilayah mana? Di wilayah manakala apa yang muncul dalam diri kita atau di luar diri kita, hati kita sudah tidak lagi beriman, yang berperan itu makhluk. Tetapi yang berperan hanyalah hidup Allah Subhanahu. Terus dengan cara bagaimana iman kita bisa seperti itu? Inilah yang kusebut wasilah adzikru bisiril asrar. Yang muncul dari la ilaha illa anta, di situ ada 3 proses kita. Pertama su'aul basiroh, merasakan, mengimani bahwasanya semua apa yang timbul dan muncul dalam diri saya, apakah melihat, mendengar, mengucap, jantung berdenyut, napas keluar masuk, ini di dalam diri saya, diri kita masing-masing. Semata-mata ada sang pengendali. Siapa? Hidup. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kumaksud hidup bukan sifat. Di dalam sifat itu ada sesuatu yang tidak bisa kami sebut. Biar mudah tak sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Pak wasilah yang dimaksud kanjeng Nabi. Zikir sirul asrar, zikir di mana bila suatin wakalamin walafdin, tidak ada suara, tidak ada lafat, tidak ada bunyian. Diam tapi hati jenengan meyakini, merasakan bahwasanya apa yang muncul dan timbul dalam diri kita atau di luar diri kita ada sang pengendali. Iki pos pertama disebut su'aul basiroh, sang pengendali. Itulah hidup, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berarti ini akan muncul namanya nur, cahaya iman dalam hati jenengan, iman yang benar. Kembangkan. Jangan jadi nur saja. Jenengan harus, mohon maaf, harus bertemu. Harus bertemu. Innalladzina amanu harus diteruskan wa amilus sholihah. Wa amilus sholihah. Harus niki. Makanya mengapa Allah memberikan syarat jikalau kau ingin bertemu aku, pertama falyamal amalan sholihan. Ini kita harus asah terus setiap saat dan waktu wasilah tersebut dimanapun panjenengan berada. Nyun sewu. Ini aktivitas yang miturut umum dikatakan jelek loh niki. Jenengan beol. Beol. Buang air kecil maupun air besar. Ketika saat itu hati jenengan harus yakin merasakan bisanya terjadi itu karena Allah. Karena Allah. Allahu khalaqakum. Allah itu yang menciptakanmu hai makhluk. Wa ma ta'malun. Dan apa yang terjadi pada di situ juga Allah. La haula, dan tidak ada daya upaya apapun makhluk untuk beol, untuk buang air kecil dan besar. Walakuwata, dan kekuatan apapun gak bisa makhluk itu. Lah, manakala bisa terjadi beol, buang air kecil dan besar semata-mata illa billah. Terus asah ini. Apalagi waktu sholat. Manakala hati jenengan iku estu betul-betul mau melaksanakan wasilah ini, hatimu terhadap Allah, inilah yang disebut dalam satu ayat itu waqumu lillahi qanitin ay khashi'in, mesti bisa khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bertemu Allah khashi'un itu. Ini kedah harus sampai beto wasilah itu kemana-mana. Makanya bahasa Mbah Surip sing mati tak gendong kemana-mana, tak gendong. Ingat sampai lagu ini Mbak Urip apa Mbah Surip itu? Nah, seperti itu. Kemana-mana Allah itu dalam dirimu. Wasilah itu kedah sampai bawah. Mohon maaf, kalau sudah wasilah sampean pegang di titik pos pertama, su'aul basyiroh, apa namanya, jenengan sudah ada nur makrifat dalam hati, maka selanjutnya dengan nur itulah jenengan harus bertemu. Dengan cahaya makrifat inilah yang menjadikan suasana asalnya gelap menjadi terang, maka aku bisa melihat apa di depan aku. Ada tegan, ada meja, bahasa. Coba kalau dimatikan lampunya. Peteng, dedet, gelap gulita. Walaupun melek mencicil. Enggak kelihatan. Sama juga Allah begitu. Ketika di dalam jagatnya hati kita, ruhaniyah ini enggak ada cahaya makrifat. Sampai kapanpun gelap terhadap Allah. Karena kegelapan itulah sebagai penghijaban ruhaniyah kita pada Allah. Harus cahaya makrifat dinyalakan. Lah nyalanya lampu itu, cahaya makrifat datang karena zikir. Inilah zikir yang kumaksud wasilah sirul asr iki Bapak Ibu. Nggih mohon maaf. Mengapa dulu Mbah Yai kita enggak berani? Karena takut fitnah. Belum waktunya pada saat itu. Bukan berarti tidak mau menyampaikan, tetap beliau sampaikan sekalipun dengan bahasa isaroh. Akhirnya kita sebagai murid
kebingungan Pak. Memahami kebingungan. Wis tangger, cung, manuto simbah. Udah enak-enak. Udah jalankan aja. Nanti biar Allah sendiri yang membimbing. Lah, pos kedua, kalau cahaya sudah didatangkan oleh Allah, maka ainul basirah, melihat. Bertemu, melihat dan bertemu satu paket. Lah, inilah Pak yang kumaksud ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Orang-orang yang sudah makrifat pada Allah, dia tidak akan hatinya punya iman selain Allah dalam hal apapun. Umpama ada diesel berbunyi, kita dengar. Ini cara syariat kan mesti jenengan gak nyaman, gitu? Alias apa? Bising. Tapi coba kalau iman yang benar, di situ kalau tidak ada Allah bisa bunyi diesel? Hatimu itu akan jadi tenang, tentram jikalau ingat, sadar semua yang mendatangkan itu datangnya dari Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul, hanya dengan ingat, sadar semuanya yang menggerakkan itu Allah, yang bergerak itu Allah, maka hatimu akan tenang. Akhirnya nggak ada percekcokan, nggak ada yang perlu dikhilafkan, yang diperselisihkan, nggak ada. Jenengan kalih kula cuman tinggal menikmati apa yang dihidangkan Allah setiap saat dan waktu, sekalipun nggak cocok miturut nafsu kita. Nafsu kita ngomong gini, kalau bisa sih ya jangan ada bising lah gitu kan. Oh nggak bisa. Allah akan mendatangkan hal itu. Maksud nafsu kita, kalau bisa kita jangan miskin lah. Semua apa yang kita butuhkan selalu ada. Kalau bisa kita jangan sakit lah. Kalau kita pengusaha jangan sampai jatuh lah, rugi lah. Oh nggak bisa. Semua akan terjadi hukum. Min plus itu pasti terjadi. Inilah maksud Allah. Mengapa min plus dihadapkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ini untuk menguji terhadap kita sebagai hambanya, masihkah setia untuk beriman hanya pada Allah ataukah beriman terhadap selain Allah. Ada di situ. Kalau pos kedua ini sudah jenengan tempati, maka tandanya hati jenengan itu tidak akan pernah punya iman kalau jenengan yang melakukan. Dan atau yang membuat bising itu diesel, enggak pernah. Iman hatimu hanya pada Allah Subhanahu. Kalau seperti itu, pos ketiga disebut hakul basirah, menyatakan, oh inilah yang dimaksud zikir pemungkas, inilah yang dimaksud wahyu inti yang diberikan Allah terhadap Muhammad. La ilaha illa ana. Ingsun Allah yang muncul. Setelah ingsun makhluk dalam diri kita mati. Mati maksudnya bukan mati secara dohir itu loh, mboten. Mati sudah tiada, enggak fungsi. Inilah yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Hati jenengan selalu bermusyahadah. Ruhaniyah selalu bermusyahadah pada Allah. Terus mana aran ruh tadi? Mohon maaf. Bahasa ana itu adalah bahasa kinayah yang muncul dari tiga hal. La ibsorun wa mubsorun wa basarun.
dikatakan makrifat bertemu Allah manakala sudah tidak ada sebutan yang menyembah. Ruh tadi sudah tidak ada, mata ruh ainul basiroh yang melihat sudah tidak ada, yang disembah mohon maaf yang disebut Allah sudah, nama itu sudah tiada. Terus nama apa? Dalam ayat Allah katakan itulah laisa kamislihi, dikinayahkan dalam tauhid la ilaha illa ana. Kalau sudah sampai pada ana Allah maksudnya dalam diri jenengan itu sudah ana hidup itu, maka disitulah letak keselamatan umat itu ada di situ. Mesti dia fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ning dunya ya hasanah, ning akhirati juga husnul khotimah. Inilah Bu, Pak, mohon maaf, wasilah yang dimaksud di dalam Al-Quran itu. Wajib hukumnya kita mendapatkan wasilah manakala kita ingin bertemu Allah. Tapi Allah tidak memaksakan panjenengan kalikulo untuk bertemu Allah, terserah. Ingat, qad khosiral ladina kadzabu biliqaillah. Sungguh sengsara orang-orang yang mendustakan pertemuan terhadap Allah, dikarenakan mereka pertama kadung terus jadi budaknya hawa nafsu, dicancang, dirantai oleh hawa nafsu, dan dia menolak datangnya wasilah itu. Bapak Ibu hadirin, jadi bisanya sampai kita kepada hidup satu wasilah sampai pegang. Dan wasilah itulah zikir tanpa ngucap, tanpa lafaz, tanpa suara, yang disebut sebagai adzikru bisiril asrar, yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta, tertuang di dalam surah Al-Anbiya 78 atau gimana saya lupa, tolong di cross check. Nanti akan masuk dalam ayat Al-Anbiya 25 ana. Jadi anta wa ana. Nek wis tutu ana sudah tidak ada batas. Karena di ana itulah baik yang berperan maupun yang diperankan, aku dan kamu itu sudah tidak ada bedanya. Itulah yang disebut kul, katakan Muhammad huwa utawi hidup itu Allahu, jenenge Allah iku ahadun esa. Sampaikan ini Muhammad tentang esa itu bagaimana? Tentang esa bagaimana? Bapak Ibu, mengapa saya yakin pada saat zaman Kanjeng Nabi itu beliau juga menyampaikan tentang masalah ahad, tentang masalah ana. Mengapa saya yakin padahal kami ini tidak menangi toh Pak ya? Tidak, enggak nyambung ya. Enggak nyampe zaman beliau. Ini buktinya Al-Quran. Kalau beliau dulu tidak menyampaikan, enggak mungkin akan muncul surat Al-Ikhlas, enggak mungkin muncul surat Al-Anbiya, enggak mungkin. Apalagi di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 itu kan artinya gini. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu, kecuali harus ilaihi annahu la ilaha illa ana, menyampaikan maksud ana ini. Sebab nanti kalau sudah paham tentang maksud ana, fa'budun, terakhir ayatnya gitu, dia akan bisa menyembah terhadapku dengan sebenar-benarnya. Fa'budun, sembahlah. Podo nyembau sira kabeh ing Allah, ing ana. Jadi ana. Jadi sampai sholat harus sampai ke ana. Sampai makan harus sampai ke ana.
posisi ruhaninya. Tapi jangan dimaksud, oh Gusti Allah makan ya. Ya jangan gitu, Gusti Allah gak butuh gitu. Aktivitas apa yang terjadi di dalam jasmani kita, sang penguasa itu cuman anak. Bahasa syariat saya katakan Allah itu loh maksud saya. Bapak Ibu, itulah wasilah yang wajib jenengan kali kula bawa kemanapun, jangan pernah dilepas. Manakala estu jenengan ini betul-betul ingin selalu bertemu Allah. Hanya bertemu Allah lah jiwa akan tentram. Hanya bertemu Allah lah hati jenengan akan damai. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Oke, ini apa yang sudah kami sampaikan walaupun sekedip tentang wasilah. Barangkali ada yang kita masuk pada sesi tanya jawab. Monggo, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Bapak Ibu hadirin, langsung ini doa Sohibul Bait. Mudah-mudahan apa yang dihadapkan Allah tadi estu menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli syuhudika ya Allah wa min ahli ma'rifatika ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mulai awal sampai akhir, bila mana ada kekhilafan kami atas nama pribadi Mukhlason Rosid nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.